Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Maula Kamila dengan NIM 401980223 dari kelas Ekonomi Syariah F akan menjelaskan sedikit tentang studi pendahuluan dan kajian pustaka. Terdapat 3 konsep terkait. Yang pertama, studi pendahuluan, yang kedua, kerangka konseptual, dan yang terakhir, kajian pustaka. Pertama, yaitu studi pendahuluan. Pendahuluan adalah penjelasan mengenai alur pikir pemilihan topik dan area riset yang pada bab pendahuluan berisi hal-hal yang umum yang dijadikan landasan kerja penyusun. Pendahuluan dalam karya ilmiah biasanya terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dalam pendahuluan terdapat elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu. Maksudnya, kita diharuskan mengkaji bidang yang akan diriset secara cermat terlebih dahulu. Lalu, gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Jadi, dalam pendahuluan sudah terlihat gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Selanjutnya, manfaat studi pendahuluan. Yang pertama, memperjelas masalah yang akan dikaji. Yang kedua, menelaah kemungkinan akan dilanjutkannya penelitian. Yang ketiga, mengetahui apa yang sudah dihasilkan oleh peneliti terdahulu untuk penelitian yang serupa dan mengetahui bagaimana dari kelanjutan masalah yang belum terpecahkan. Yang kedua, pedoman kerangka konseptual. Keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Ringkasan dari komponen konseptual. Yang pertama, kerangka konseptual mengemukakan kerangka teoristik yang dipakai dalam penelitian. Yang kedua, kerangka konseptual mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dengan kerangka konseptual yang dipakai, yang artinya membahas komponen-komponen masalah secara keseluruhan, bukan membahas komponen-komponen masalah secara berdiri sendiri atau terpisah dari tema pokok penelitian. Yang terakhir, kerangka konseptual juga menjelaskan hubungan antara kerangka teoristis dan penelitian terdahulu. Komponen yang terakhir yaitu komponen kajian pustaka. Suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara bersungguh-sungguh terhadap teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya atau mencari daftar referensi. Komponen kajian pustaka yang pertama, melakukan theoretical mapping atau review penelitian terdahulu atas karya terdahulu atas tema yang diteliti, bukan sekedar menjelaskan komponen tema secara berdiri sendiri, melainkan menjelaskan komponen secara keseluruhan. Yang kedua, menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Kita mengambil contoh untuk kerangka konseptual dengan judul Agama dan Ekonomi, yaitu makna agama bagi pedagang Arab di makam Sunan Ampel, Surabaya. Kerangka konseptual. Yang pertama, kaitannya dengan agama dan perilaku ekonomi. Adanya kaitannya antara agama dan perilaku ekonomi di sini karena agama dan perilaku ekonomi di sini terjadi di satu lingkungan yang sama.
yaitu lingkungan religi, di mana di lingkungan ini terdapat makam salah satu wali songo, yaitu Sunan Ampel, yang mana masyarakat khususnya beragama Islam berbondong-bondong datang untuk berziarah atau mendoakan, yang otomatis tidak akan sepi berziarah. Maka tidak bisa dipungkiri lagi, pasti terdapat banyak pedagang di sekitar makam tersebut. Jadi pedagang juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jika lingkungannya tersebut lingkungan religi, maka pedagang tersebut menyesuaikan dengan budayanya, seperti cara berpakaian, yaitu berpakaian sopan dan menutup aurat. Lalu cara berjualannya dengan menggunakan prinsip syariah dan mengaplikasikan etika bisnis yang baik. Sekian sedikit penjelasan mengenai studi pendahuluan dan kajian pustaka dari saya. Banyak kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.